Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat. Baik, terima kasih. Sobat Bang Sarno, sobat bincang seputar narkoba BNN Kota Metro. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu 14 Mei 2025, BNN Kota Metro kedatangan tamu nih. Ada dari pengurus DPC Geranak Kota Metro, dalam hal ini ada Pak Naim Emon Prahana selaku Ketua Harian, dan juga ada Dr. Agung dari bidang penyuluhan Geranak Kota Metro yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol lah gitu ya, seputar mungkin organisasi Geranak, kemudian juga peran dan fungsinya, terus gimana sih penguatan kolaborasi kita, baik BNN maupun BNN juga dengan organisasi non pemerintah yang punya care atau kepedulian dalam bidang PMAGN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena sebetulnya peran serta masyarakat ini memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi teman-teman semua, ini di hadapan kita nih, saya selaku host pada hari ini memperkenalkan, ini ada Pak Naim Emon Prahana selaku Ketua Harian DPC Geranak Kota Metro bersama Dr. Agung dari bidang penyuluhan Geranak Kota Metro. Terima kasih sudah datang ke BNN, Bang. Sudah sama-sama kita silaturahmi ini. Mudah-mudahan silaturahminya bisa terus terjalin untuk menyelamatkan anak-anak bangsa, ya. Terutama khususnya di wilayah Kota Metro yang katanya kota kecil tapi beragam permasalahan. Apalagi kalau ngomongin soal narkoba, kayaknya tidak ada satupun wilayah yang bebas dan bersih ya. Kayaknya semua sudah terpapar. Terima kasih Pak Naim dan Pak Dr. Agung, mungkin nanti bergantian saja ya. Tapi ke Bang Naim dulu nih. Kalau untuk organisasi Geranak, apa yang bisa diceritakan nih dari Geranak Kota Metro? Karena kan ada juga yang DPP, ada yang DPD tingkat 1, kemudian di tingkat metro ada DPC Geranak Kota Metro. Mungkin di tahun ini periode kepengurusannya seperti apa bisa dijelaskan? Pak Naim, kami silakan. Baiklah, Pak Tari. Jadi DPC Geranak Kota Metro ini adalah bagian dari DPP Geranak, karena secara organisasi ini hubungannya vertikal gitu kan. Dan perlu kami sampaikan, DPC Geranak Kota Metro ini adalah DPC pertama berdiri di Indonesia setelah berdirinya DPP Geranak di Jakarta pada tahun 1999. Nah itu. Nah sampai detik ini, kalau secara organisasi berorganisasinya sudah terjadi pergantian ketua. Kepengurusan Pak ya? Kepengurusan itu sudah 3 kali. 3 kali dalam pengertian 3 orang ketua gitu loh. Dari 1999, ada yang 2 periode, ada 3 periode. Nah gitu. Ada Haji Amir Ramzah, Esa, dulu ketua DPR. Itu beliau itu dari tahun 1999 sampai 2000. Satu periode itu 4 tahun ya? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, 5 tahun. Sampai 2013. Nah kemudian ada keterlambatan. Periode berikutnya itu Ana Murinda, ketua DPR juga. Sampai tahun 2018. Nah kemudian sejak tahun 2023, nah periodenya Dr. Wadi sampai sekarang ya, sampai tahun 2027. Nah itu secara organisasinya. Dan kita di Metro ini DPC, tingkat DPC itu tingkat kabupaten kota. Kemudian di bawahnya itu untuk tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi namanya DPAC.
DPAC ya, Dewan Pimpinan Anak Cabang gitu ya. Dewan Pimpinan Anak Cabang, kemudian kalau ini DPACK Oh ya, khusus, khusus. cabang khusus, kemudian untuk tingkat kecamatannya DPAC. Oke. Nah, itulah ini ya. Artinya untuk metro nih tadi luar biasa. Kepengurusan pertama DPC di Provinsi Lampung di Granat Kota Metro katanya seperti itu. Nggak lama setelah DPP Granat terbentuk ya. Iya. Kemudian juga ini apa untuk 5 kecamatan yang di Metro udah terbentuk semua ya Mas ya. Kemudian bisa masuk ke sekolah-sekolah satuan pendidikan sebagai DPAC khusus ya. Terima kasih Bang Naim ya. Nah, bisa dijelaskan nih sebelum ke Dokter Ade ya. Untuk lingkup tugasnya Bang, bisa dijelaskan untuk lingkup tugasnya Granat nih apa yang bisa kita informasikan kepada halayak gitu. Pada sobat Bang Sarno. Kita dalam bentuknya adalah sosialisasi. Penguatannya di sosialisasi ya, pencegahannya. Dengan tujuan dengan sosialisasi itu ada tindakan preventif kita untuk mencegah di suatu tempat, suatu wilayah, seseorang untuk tidak menggunakan narkoba. Jadi kita kan tidak punya akses tindakan. Ya. Oke. Kan itu aparat penegak hukum kan gitu. Nah, jadi kita hanya itu yang bisa kita lakukan dan selalu mensosialisasi dan mempublis kepada masyarakat luas. Ya. Baik itu Bang Naim, terima kasih. Memang kalau kita sepakat rasanya gerbong kita sama. Bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan memang dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 mulai pasal 104 sampai 108 itu sebetulnya dibuka kesempatan masyarakat untuk dapat berperan serta aktif dalam PPGN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kalau kita mengambil peran pencegahannya, itu luar biasa. Artinya stakeholder di masyarakat sudah mau care gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara untuk pemberantasan atau penindakan memang kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini diberikan kewenangan adalah Polri dan juga BNN. Terima kasih Bang Naim. Oke. Sekarang kita ke dokter Agung nih. Wah, ini kan dokter Agung kan latar belakangnya medis. Jadi mungkin bisa diceritakan nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Harian DPC Granat Kota Metro tadi, mungkin program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Granat selama periode baik yang sekarang ataupun sebelumnya. Kemudian juga kami minta nih Dr. Agung memberikan tinjauan medis lah berdasarkan pengalaman sebagai praktisi ya tentang narkotika. Kami silakan Dr. Agung. Terima kasih Bang Ari ya, sebenarnya siap aja ya. Tapi ini ya, dan Bang Sarno masalahnya. Jadi kami di Granat kebetulan tadi yang titik beratnya adalah di preventif. Memang itu yang sangat kita andalkan ya. Karena kalau di kesehatan, bukan jadi kesehatan, preventif itu lebih baik. Jadi yang pernah kita dengar masalah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena mengobati itu mahal. Makanya preventif itu lebih baik. Kebetulan saya di bagian penyuluhan. Jadi dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh DPC Granat Kota Metro dan dikawal oleh Dr. Pakti sama Bang Naim sebagai harian. Salah satunya adalah kita setiap kali kepengurusan itu ada namanya pelatihan penyuluh. Jadi semua pengurus baik itu DPC, DPAC ataupun DPACK itu sudah diberikan pelatihan untuk penyuluh. Jadi kami dari pengurus, terutama yang pengurus ya, itu mohon maaf dari BNN dan kerjasama ya. Jadi kita punya PIN dari BNN, masih dari BNN, jadi bukan biru. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan program P4GN yang tahun kemarin kita sudah ke tiap kecamatan. Jadi di 5 kecamatan sudah kita sampai ya dalam program P4GN. Kemudian ke sekolah-sekolah. Jadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru gitu, kita sudah ke sana juga. Jadi
Dan harapan kami nanti kita salah satu program kita di BNN adalah menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan BNN itu dalam hal program BNN ini. Jadi kami betul-betul juga tidak hanya BNN yang senang dan karena tapi kami juga bangga dapat ikut bekerjasama dengan BNN. Karena tugas preventif tadi bukan hanya Karena urusan narkoba ini bukan urusan BNN aja. iya betul. BNN ini kewalahan. Berarti kan? Jadi urusan narkoba itu menjadi urusan kita semua. Jadi masyarakat pertama itu harusnya mau berperan ya, serta aktif ini, terutama di preventif betul. karena untuk generasi yang lebih baik itu. Kalau di kota Metro seperti yang disampaikan oleh Dr. Mati sebelumnya cemerlang gitu ya. Generasi masih cemerlang. Jadi mendidik generasi kita menjadi generasi harapan bangsa. Betul. Karena kota Metro itu banyak yang sekarang menjadi pimpinan di pusat dan berperan di organisasi di pusat. Gitu. Jadi memang SDM kota Metro itu sangat baik. Mumpuni lah. Iya. Jadi kalau dirusak oleh narkoba sangat ini. Sayang sekali kalau sampai dirusak. Nanti kalau dirusak narkoba bukan generasi emas ya. Nanti generasi cemas gitu. Amin ya gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan itu bersama harus menjadi tanggung jawab kita semua. Ya BNN tidak Boleh ditambahin? Ini karena dokter praktisin. ya. Ya, apalagi dokter itu kan spesialis kaki dalam ya gitu. Bisa disampaikan kepada sobat Bang Sarno semua dok, mungkin berdasarkan pengalaman ataupun mungkin dari penelitian yang disediakan secara medis di zaman medis ini efek narkoba kepada kesehatan atau tubuh manusia ini gimana ya? Baik, ini mungkin menjadi tambahan bagi masyarakat itu ya, terutama yang ada di belajar ya, jangan sampai untuk mencoba, tidak yang nikmati, mencoba aja jangan, dikenal aja jangan dengan narkoba, ya cukup mengetahui aja bahayanya sangat banyak. Salah satu kebetulan kami di Masyarakat Pandemi itu memegang poli-VCT. Poli-VCT adalah poli untuk penderita HIV/AIDS. Oh iya, betul. Jadi hubungan narkoba dan HIV/AIDS itu hampir dekat. Salah satu kita tahu penggunaan narkoba suntik. Ya, penasul ya. Penasul itu adalah pintu masuknya virus HIV. Itu salah satunya yang membuat Ini kasus saya itu lumayan banyak. Kebetulan saya pakai ketua ininya di sini. Ya alhamdulillah ini masih didaging oleh program pemerintah itu kebutuhan besar untuk pengobatan HIV. Dan belum ada obatnya nih dok. kalau obatnya ada sih, ada. Tapi itu kan butuh dana besar ya. Dan waktunya lama lagi. Iya, dan jelas kalau imunitas kita terganggu, produktivitas kita akan terganggu. Padahal kita usia produktif, usia dari yang mau belajar itu kan produktif sekali. Jadi kasihan kalau tidak menjadi produktif. Salah satu itu akibat narkoba itu satu yang dekat dengan narkoba itu virus HIV karena penggunaan masuk. Kemudian ada efek-efek yang jelek lagi adalah karena narkoba itu ada efek stimulan, kemudian ada ketegasan yang itu dipaksakan, bukan yang stimulasi yang dari kita, beda dengan stimulasi untuk atau untuk motivasi gitu kan, tapi ini stimulasi yang dipaksakan sehingga itu merusak organ-organ yang ada di tubuh kita, Terutama otak ya. terutama otak. Jadi teman-teman bangsa, ini efek yang paling membahayakan juga di otak, sehingga sekarang itu yang orang akan seperti kalau kita lihat mayat hidup, zombie ya. Ada di negara mana tuh Bang ya? Amerika ya, itu kota yang Pennsylvania itu
orang-orangnya kaku-kaku gitu ya. Itu efek daripada narkoba. Jangan sampai itu begitu terjadi di kota kita gitu ya. Zombie, mayat hidup, bayangkan. Dia mayat tapi hidup. Berarti kan susah ya. Mayat hidup itu kan susah sekali. Kemudian jelas karena otak yang diserang, otak adalah pusat kendali kita, sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Bayangkan di usia muda sudah nggak bisa berjalan, sudah loyo, sudah pelo, itu kan sudah. Kemudian efek yang lagi adalah karena dia terutama menyerang saraf, sehingga gangguan-gangguan lainnya akan mengikuti. Misalnya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, ya, itulah yang sangat tidak baik bagi kesehatan itu, sehingga efeknya sangat buruk untuk kesehatan. Tuh, Sobat Bang Sarno ya, ini dokter ini mungkin pengalaman dalam praktisi medisnya itu sudah cukup kuat untuk menjelaskan bahwa narkoba ini organ-organ tubuh penting kita pasti rusak. Cuman yang diserang nih tadi disebutkan dokter tadi pusat kendali ini apa namanya kalau di komputer tuh CPU lah ya, CPU, Central Processing Unitnya kalau udah rusak udah nggak jalan nih laptop, udah nggak jalan nih komputer. Tapi betul dok, memang hasil penelitian tahun 2023 yang terakhir memang kan setiap 2 tahun sekali di BNN mengadakan survei namanya Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan pada tiap tahun ganjil katakanlah 2019, 2021, 2023. Betul yang dokter bilang tadi di usia produktif ternyata pada tahun survei itu dilakukan tahun 2023 dari sekitar 192 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64 tahun itu didapati ternyata 3,3 juta orang. Itu merupakan penyalahgunaan narkoba setahun terakhir pakai. Artinya prevalensi nasional kita udah 1,73%. Artinya dari 10.000 orang usia 15 sampai 64 itu ternyata ada 173 orang yang menyalahgunakan narkotika dan mungkin saja itu ada di lingkungan kita karena itu kan angka prevalensi nasional. Walaupun mungkin per provinsi ada yang menjadi tinggi sekali karena jumlah penduduknya banyak. Kalau metro kan jumlah penduduknya katakanlah 270.000, tapi bukan berarti tidak ada. Ternyata dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung juga ya sudah terpapar narkoba juga. Ya jadi untuk tahun ini informasinya kembali akan dilaksanakan survei prevalensi terutama menyangkut untuk mengetahui jumlah penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia setiap 2 tahunnya. Hal ini penting karena nanti untuk intervensi kegiatan M4GN tepatnya itu ada di kelompok usia berapa. Ya, betul yang tadi dokter bilang, ternyata memang pada saat usia-usia produktif seperti pelajar, mahasiswa, kemudian kita nih yang masih belum pensiun, itu berpotensi terpapar narkoba ya. Itu karena mungkin daya tangkal, daya tolaknya kurang kuat, sikap komprominya juga tidak jelas, karakternya nggak kuat, ya mohon maaf lah. 90% mungkin dari lingkungan ini dok. Ya betul. 90% dari lingkungan, jadi ya BNN bersama Granat kita sepakat bahwa kita berada pada gerbong yang sama, bahwa mencegah lebih baik dari mengobati dan juga sebagai bagian dari penguatan kolaborasi tentu saja persoalan narkotika ini tidak bisa diselesaikan oleh BNN sendiri atau polisi sendiri. Peran serta masyarakat terutama khusus di wilayah Kota Metro ini sangat kami butuhkan karena Kota Metro dengan kota kecilnya yang sudah mentasbihkan dirinya sebagai kota pendidikan di wilayah tengah Provinsi Lampung ini tidak bisa menutup diri dari wilayah-wilayah yang seperti Bang Naim bilang tadi penyangga. Kita nggak boleh melarang orang yang mau sekolah di Metro kan, sedangkan aksesnya adalah begitu terbukanya Metro dari selatan ke Bandar Lampung ke Lampung Timur, dari utara kita dengan Lampung Tengah, dari timur juga dengan Lampung Timur, dari barat juga dengan kabupaten sebelah kita yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Tengah ataupun Lampung Timur. Tapi ya memang luar biasa. Mungkin ada kiat-kiat ataupun harapan-harapan kolaborasi yang bisa kemudian dikembangkan oleh Granat
bersama dengan BNN Kota Metro kalau bisa disampaikan kepada Sobat Bang Sarno nih dalam pertemuan ini sebagai bagian nanti untuk bagian dari penutup kita. Mungkin kalau kami melihatnya penguatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya ataupun penguatan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan itu sebetulnya mendukung program Astacita Presiden RI bahwa persoalan narkotika ini harus mendapat perhatian yang serius, terutama dalam kaitan pencegahan dan pemberantasannya. Mungkin Bang Naim atau Dr. Agung bisa menyampaikan harapan kolaborasi seperti apa yang bisa di apa namanya kita lakukan inilah ya bersama gitu ya. Tapi silakan ke Bang Naim atau ke Dr. Agung. Iya, kolaborasi antara BNN dan Gerakan mungkin sebenarnya banyak bentuk ya. Iya. Artinya yang mungkin yang sudah kita lakukan, artinya sosialisasi mungkin ada beberapa hal bagaimana supaya masyarakat itu terutama di kalangan produktif dengan bisa tahu tentang bahaya yang Lebih aware lah ya. Iya, sehingga mereka memahami betul bukan hanya sekedar lewat. Seperti mereka melihat ada iklan yang di pinggir jalan, tidak begitu itu. Jadi akibat yang ditimbulkan itu mereka putus gitu. Nah, mungkin salah satunya mungkin yang bisa jadi kayak contohnya itu pertemuan SI. Nah gitu, bahwa SI gitu. Nah, maksudnya tujuannya itu apa? Sejauh mana mereka memahami tentang narkoba? Pemahaman anak-anak ya, pemahaman remaja gitu ya. Nah, kemudian masuk juga misalnya festival seni budaya ya. Nah, beberapa festival seni budaya atau musik dan lain-lain. Ini penting. Di situ kita akan memberikan sesuatu pada mereka yang mungkin mereka tidak dapat. Artinya bermain musik itu tidak perlu pakai narkoba, tidak perlu pakai minum. Dan itu jalan. Mereka itu sudah keren. Nah, keren. Nah, dan lain-lain kegiatan mungkin perkembangan cuma memang ya di sini yang dibutuhkan sering kadang-kadang nggak nyampe kita itu kan masalah kendalanya itu. Lalu memang ada di metode CSR hubungan bank-bank ini kan misalnya yang bisa secara ini ya swasta itu lebih jalan. Baik itu betul Bang, karena kita juga nggak bisa mengandalkan pemerintah ya. Iya. Di zaman sekarang APBN kita juga mengalami defisit karena kemudian juga untuk lembaga-lembaga plat merah sekelas BNN pun kena tuh efisiensi. Karena kan memang di pusat ternyata prioritas nasional juga banyak, tapi itu nggak boleh menyurutkan langkah kita ya untuk tetap membuka semangat kita nggak padam gitu ya. Seperti yang digaungkan pemerintah pusat ini kan kita menuju Indonesia bersih narkoba, dan kita rasa juga nggak mungkin Indonesia akan bersih narkoba kalau Lampung tidak bersih narkoba. Kalau kita bicara Lampung 15 kabupaten kota nggak mungkin tercapai Lampung bersih narkoba kalau Metro tidak bersih narkoba. Begitupun juga dengan kecamatan-kecamatan yang ada. Jadi mudah-mudahan kolaborasi BNN dan Gerakan ini bisa mewujudkan dan mendukung upaya kita untuk sama-sama mewujudkan niatan kita kota Metro bukan cuma sekedar kota pendidikan, tapi kota pendidikan yang bersih narkoba. Jadi, Dokter Agung ada tambahan? Yang disampaikan sama terutama yang dari segi medis. Ini kita di sini ada organisasi medis. Dan dulu saya sebagai ketua cabangnya sudah bekerja sama dengan dulu itu PKK yang membuat podcast juga untuk masalah penyakit. Dari yang kita kan kemudian dari BNN ini alhamdulillah ada Bang Sarno mungkin Banyak luasan informasi dong. Iya. Dan bagaimana nanti bisa kita sampaikan ke Iki untuk mengisi podcast juga. Boleh mungkin di kalau saya nggak jadi tapping mungkin di pertanyaan saya masih
kita sebar dari anak SMP, SMA, apa ini yang mau ditanyakan, itu terutama dari segi medis. Jadi kadang-kadang teman-teman itu ada anak kita itu ada pertanyaan tapi dia sungkan, tidak bisa ya. Itu bisa disampaikan. Kan kita ada kalau kita dokter Indonesia itu ada sarafnya, betul. Kemudian ada di dalam, kemudian ada ahli mata, betul. Memang saya pada sesi ini ke mata membahas badan kesehatan mata gitu. Dari Bang Sarno tadi, dari coba Kalau sudah ya dan TD dan siap. Baik, ini idenya brilian nih Bang. Jadi kami juga sebetulnya mengharapkan banyak pihak yang bisa gabung dalam podcast kita. ya. Tujuannya sih sebetulnya menyebarluaskan informasi tentang PKG. Jadi bukan cuma kalangan tertentu, kalau bisa semua kalangan harus paham bahaya narkoba, efek-efeknya narkoba dan bagaimana cara-cara kita untuk mencegah baik itu penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Mungkin tujuan kita sama ya. Yang kita jaga ini generasi penerus kita supaya anak kita semua bersih dari Keren tanaman narkoba. mereka sudah keren tanaman Iya, di maksudnya ditanamkan. Karena air itu kan kalau sudah melengkap, misalnya, oh ini tanaman narkoba keren gitu dah. Walaupun di ini apapun dia karakter itu yang harus dibangun ya. keren itu. Dan membangun karakter itu terjadi dari orang tua sebenarnya. Baik, sobat Bang Sarno, ini luar biasa perbincangan kita, diskusi kita walaupun singkat tapi ini padat nih, isinya pulen lah gitu ya. Gimana kolaborasi yang bisa dibangun antara BNI Kota Metro bersama Dewan Pimpinan Cabang Geranak Kota Metro ya, tapi luar biasa. Terima kasih Bang Naim, Pak Dr. Agung yang sudah sharing dengan kita pada podcast Bang Sarno pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah bagi kita, terutama menjaga anak-anak kita, keluarga besar kita, anak-anak Metro khususnya, supaya bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Cita-cita mulia kita mewujudkan Kota Metro bersih narkoba. Baik, sobat Bang Sarno semua, ini sudah di penghujung acara bincang podcast kita. Ya, Bang Sarno, sekali lagi terima kasih kepada DPC Gerakan Kota Metro yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam sehat, salam sehat, tanpa narkoba. Terima kasih.